Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 area yang dapat diasumsikan anak perusahaan dengan saham preferen yang beredar. Untuk kondisi yang pertama, yaitu ketika anak perusahaannya ini dengan saham preferen yang beredar. Nah, perusahaan modern itu seringkali memiliki struktur modal yang kompleks, termasuk berbagai kategori saham preferen yang diterbitkan oleh induk, anak perusahaan, maupun keduanya. Nah, keberadaan saham preferen dalam struktur modal anak perusahaan itu dapat mempersulit proses konsolidasi, tetapi prosedur dasarnya itu tidak akan berubah. Nah, ketika induk ataupun investor ini menghitung konsolidasian berdasarkan metode ekuitas, yang terpengaruh ketika investinya ini memiliki saham preferen yang beredar. Nah, di mana komplikasi tersebut itu biasanya berasal dari kebutuhan yang mempertimbangkan hak kontraktual pemegang saham preferen dalam mengalokasikan ekuitas dan juga pendapatan investasinya antara komponen saham preferen dan juga saham biasa. Nah, sebagian besar penerbit saham preferen itu bersifat kumulatif, non-partisipan, dan non-voting. Selain itu, saham preferen itu biasanya memiliki hak preferensi dalam likuiditas dan seringkali dapat ditarik kembali pada harga yang melebihi nilai pari atau nilai likuidasinya. Nah, dalam hal ini kita bisa mengalokasikan laba bersih dari investasinya dengan saham preferen yang beredar terlebih dahulu kepada pemegang saham preferen berdasarkan kontrak saham preferennya dan kemudian sisanya kepada pemegang saham biasa. Demikian pula jika terlebih dahulu mengalokasikan ekuitas pemegang saham saham investasinya kepada pemegang saham preferen berdasarkan kontrak saham preferennya, kemudian mengalokasikan sisanya kepada pemegang saham biasa. Nah, jika saham preferennya ini memiliki harga beli ataupun harga penebusan, kita itu bisa menggunakan jumlah tersebut untuk mengalokasikan ekuitas investasinya kepada pemegang saham preferen. Jika tidak ada ketentuan penebusan, kita bisa mendasarkan ekuitas yang dialokasikan untuk saham preferen itu pada nilai pari saham ditambah dengan premi likuidasi. Selain itu, kita juga bisa memasukkan dividen yang tertunggak pada saham preferen kumulatif dalam ekuitas yang dialokasikan kepada pemegang saham preferen. Untuk saham preferen non-partisipan, kita itu bisa menetapkan pendapatan kepada pemegang saham preferen berdasarkan tingkat preferensi atau jumlahnya. Jika saham preferennya ini bersifat kumulatif dan juga non-partisipan, pendapatan tahun berjalan yang ditetapkan kepada pemegang saham preferen itu adalah persyaratan dividen untuk tahun berjalan. Nanti terlepas dari apakah direkturnya itu hanya mengumumkan dividen tahun berjalan, kemudian dividen tahun berjalan ditambah tunggakan tahun sebelumnya atau tidak ada dividen sama sekali. Nah, di sini kita bisa menetapkan pendapatan untuk saham preferen non-kumulatif dan juga non-partisipan itu hanya jika dividennya itu diumumkan dan dalam jumlah yang sesuai saat diumumkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai kondisi yang sebelumnya, di mana kondisi yang sekarang ketika anak perusahaannya ini dengan saham preferensi yang tidak dimiliki oleh induk perusahaan. Nah, di sini kita bisa langsung masuk ke dalam soal dengan mengasumsikan bahwa corporation ini membeli 90% saham biasa Sun Corporation yang beredar seharga $396.000 pada tanggal 1 Januari 2017 dan ekuitas pemegang saham Sun Corporation pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar $500.000. Tidak ada dividen preferen yang tertunggak per 1 Januari 2017 dan selama tahun 2017 saat ini melaporkan laba bersih sebesar $50.000 dan membayar dividen sebesar $30.000. Di mana $30.000 ini nanti $20.000-nya untuk saham biasa dan $10.000-nya untuk saham preferen. Dan untuk aset dan liabilitas Sun itu dinyatakan pada nilai wajar yang sama dengan nilai buku ketika POP ini memperoleh sahamnya, sehingga untuk setiap kelebihan nilai wajar di atas nilai bukunya itu akan dianggap sebagai goodwill. Dalam membandingkan harga yang dibayarkan untuk 90% saham di Sun dengan nilai buku saham yang diperoleh, kita itu bisa memisahkan ekuitas Sun pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi komponen saham preferen dan saham biasa, di mana kita bisa menghitung untuk stakeholder equity of Sun-nya kan sebesar $500 dikurangi dengan preferred stockholder equity-nya sebesar 105, maka common stockholder equity-nya sebesar 395. Nah, di sini kita bisa membandingkan untuk harga yang dibayarkan untuk 90% ekuitas umum Sun dengan nilai buku ataupun nilai wajarnya yang diperoleh untuk menentukan goodwill, di mana nilai wajar total tersiratnya itu sebesar $440.000 yang didapat dari $396.000 dikalikan dengan 90%, kemudian dikurangi dengan book value-nya sebesar $395.000
sehingga muncullah goodwill sebesar $45.000. Kemudian untuk laba bersih Sun itu kan sebesar $50.000 untuk tahun 2017. Nah, hal ini itu akan dialokasikan sebesar $10.000 untuk saham preferen dan $40.000-nya untuk saham biasa. Sehingga entry jurnal untuk mencatat investasi POP di Sun itu untuk tahun 2017 untuk tanggal 1 Januari itu jurnalnya investment in S pada cash sebesar $396.000. Kemudian selama tahun berjalan itu jurnalnya cash pada investment in S sebesar $18.000 yang didapat dari $20.000-nya dikalikan dengan 90%. Kemudian untuk 31 Desember jurnalnya yaitu investment in S pada income from S sebesar $36.000. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari kondisi yang sebelumnya. Untuk di sini itu kondisinya ketika saham preferen anak perusahaan ini yang diperoleh oleh induk perusahaan, di mana pembelian saham preferen untuk anak perusahaan yang beredar oleh induk perusahaan itu mengakibatkan penarikan saham yang dibeli dari sudut pandang entitas yang dikonsolidasi, sehingga saham tersebut ditarik untuk tujuan laporan konsolidasi karena nilai bukunya itu tidak lagi muncul sebagai kepentingan non-pengendali dalam neraca konsolidasi. Namun penarikan tersebut itu sebenarnya merupakan penarikan konstruktif karena kita itu bisa melaporkan investasi dalam saham preferensi ataupun induk perusahaan dan ekuitas saham preferensi anak perusahaan sebagai saham yang beredar dalam laporan keuangan terpisah dari induk perusahaan dan anak perusahaan. Nah, di sini kita bisa melaporkan penarikan konstruktif saham preferensi anak perusahaan itu melalui pembelian oleh induk perusahaan sebagai penarikan aktual dalam laporan konsolidasi. Yang artinya di sini kita bisa menghilangkan ekuitas yang terkait dengan saham preferen yang dimiliki oleh induk perusahaan dan investasi dalam saham preferen dan kita itu bisa mendebit ataupun mengkreditkan setiap perbedaan pada modal disetor tambahan yang seharusnya dilaporkan pada neraca konsolidasi. Nah, dua ekuitas pemegang saham induk dalam konsolidasi satu baris itu sama dengan ekuitas pemegang saham konsolidasi, sehingga akuntansi yang sebanding itu mengharuskan induk perusahaan untuk menyesuaikan investasinya dalam saham preferen anak perusahaan dengan nilai buku pada saat akuisisi dan mendebit ataupun mengkredit modal disetor tambahannya untuk selisih antara harga yang dibayarkan untuk investasi dan nilai buku yang mendasarinya. Nah, di sini kita bisa menghitung untuk investasi dalam saham preferen itu berdasarkan nilai bukunya, bukan berdasarkan metode biaya maupun ekuitas. Saya Anggun Puspitasari dengan MPM akhir 012. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pensiun konstruksi saham preferen pada anak perusahaan. Di berikutnya itu ada akun yang digunakan dalam pensiun konstruksi saham preferen pada anak perusahaan. Yang A, ada pendapatan dari anak perusahaan preferen pada investasi di SON preferen. Yang B, ada saham preferen dari SUN yang laba ditahan pada SUN pada investasi di SUN preference. Terus ada pada kepentingan pengendali di SUN preference. Nah, selanjutnya ada investasi saham preferen yang dijaga berdasarkan biaya. Itu akunnya ada laba ditahan SUN, saham preferen SUN pada investasi SUN preferen, kepentingan non pengendali SUN preferen, modal disetor lainnya POP. Nah, ini tuh untuk menghilangkan ekuitas preferen timbal balik dan jumlah investasi tetapkan dengan kepentingan pengendali di awal periode yaitu 20% dibagi dengan $115. Jadi nilai buku awal saham preferen akan menyesuaikan akun modal disetor lainnya milik POP atas selisih antara harga pembelian dan juga harga buku dasar saham preferen. Selanjutnya mengenai perbandingan metode
biaya dan pensiun konstruktif. Jadi laporan keuangan konsolidasi sama. Apakah investasi dalam saham preferen itu tetap pada biaya awalnya atau disesuaikan dengan nilai buku dalam pembukuan induk perusahaan. Namun dengan menyesuaikan modal di setor tambahan, induk perusahaan itu akan untuk pensiun, konstruksi, dan preferen anak perusahaan. Jadi kita tuh menghindari penyesuaian modal disetor lebih lanjut dalam proses konsolidasi. Jadi berdasarkan metode biaya itu kita memerlukan entry kertas kerja untuk menyesuaikan modal disetor tambahan setiap kali kita mengkonsolidasi laporan induk perusahaan dan juga anak perusahaan. Selanjutnya mengenai laba, persaham induk, dan juga konsolidasi. Prinsip dasar akuntansi itu yang berlaku adalah GAAP itu mengharuskan perusahaan untuk menghitung dan melaporkan laba bersaham baik dasar maupun terdilusi jika berlaku. Jadi entitas yang dikonsolidasi itu mengungkapkan EPS, yaitu melaporkan laba bersaham secara konsolidasi. Nah, contohnya ini merupakan laporan laba rugi konsolidasi milik The Harsky Company. Jadi yang pertama itu ada laba bersih bersaham dasar saham biasa kelas B. Yang kedua ada laba bersih saham dilusi kelas saham biasa kelas B. Yang ketiga ada laba bersih bersaham dasar saham biasa. Yang keempat ada laba bersih bersaham dilusi saham biasa. Jadi laba bersih dan EPS ini tuh induk perusahaan berdasarkan metode ekuitas sama dengan bagian pengendali dari laba bersih konsolidasi, dan EPS ini merupakan dasar konsolidasi masing-masing. Tetapi perbedaan perhitungan dalam menentukan laba bersih induk perusahaan dan laba bersih konsolidasi yaitu konsolidasi satu baris atau menggunakan konsolidasi. Jadi tidak berlaku untuk perhitungan EPS. Jadi perhitungan EPS induk perusahaan dan EPS dasar konsolidasi identik. Jadi prosedur EPS sendiri itu untuk investor ekuitas itu mampu memberikan pengaruh signifikan atas investasi sama dengan prosedur untuk investor induk perusahaan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Cara Hamania, NPM 301 Nah, di sini saya akan menjelaskan efek dilutif anak perusahaan yang dapat dikonversi menjadi saham anak perusahaan. Nah, dalam kolom kedua dari lampiran 10.3 ini merangkum perhitungan EPS induk ketika sekuritas anak perusahaan yang berpotensi dilutif dapat dikonversi menjadi saham biasa oleh anak perusahaan. Nah, kita itu menyesuaikan laba dilusian induk perusahaan pembilang perhitungan EPS dengan mengecualikan ekuitas induk perusahaan dalam pendapatan anak perusahaan yang direalisasikan dan mengganti ekuitas tersebut dengan bagian induk perusahaan dari laba dilusian anak perusahaan. Nah, ekuitas induk perusahaan dalam pendapatan anak perusahaan itu yang direalisasikan adalah persentase kepemilikan induk perusahaan dalam pendapatan anak perusahaan yang dilaporkan yang disesuaikan dengan pengaruh laba antar perusahaan dari penjualan hulu dan keuntungan atau kerugian konstruktif anak perusahaan. Nah, penyesuaian ini tuh untuk menghilangkan potensi dilusi dari laba dilusian induk perusahaan didasarkan pada perhitungan EPS terpisah untuk anak perusahaan. Nah, kita membuat perhitungan EPS anak perusahaan ini itu hanya untuk tujuan menghitung EPS induk perusahaan. Dan perhitungan tersebut itu tidak selalu sama dengan perhitungan yang disiapkan oleh anak perusahaan untuk pelaporan eksternalnya sendiri. Nah, perhatikan juga bahwa ekuitas induk dalam pendapatan anak perusahaan yang direalisasikan di kolom 2 dari lampiran 10.3 ini berbeda dari pendapatan induk dari anak perusahaan yang mencakup amortisasi perbedaan penilaian dan dampak pendapatan dari semua transaksi antar perusahaan. Nah, perbedaan penilaian investasi induk laba yang belum direalisasi dari penjualan hilir dan keuntungan dari kerugian konstruktif yang diberikan kepada induk itu tidak mempengaruhi ekuitas pemegang sekuritas anak perusahaan. Nah, oleh karena itu, kita itu mengecualikan item-item ini dari perhitungan penggantian. Nah, kita menggunakan EPS yang diencerkan dari anak perusahaan dalam menentukan laba yang diencerkan dari induk perusahaan. Nah, kita lihat nih di kolom 2 dari lampiran 10.3, sehingga perhitungan EPS untuk anak perusahaan itu berdasarkan pendapatan yang direalisasikan anak perusahaan.
Nah, dibuat sebagai langkah pertama dalam menghitung EPS induk. Nah, dalam menghitung laba anak perusahaan yang diencerkan, kita itu menghilangkan laba yang belum direalisasi dari anak perusahaan dan memasukkan keuntungan dan kerugian konstruktif dari anak perusahaan. Nah, kita mencerminkan perhitungan EPS yang dihasilkan dari anak perusahaan dalam perhitungan EPS induk dengan mengganti ekuitas induk dalam laba anak perusahaan yang direalisasikan dengan ekuitas induk dalam laba anak perusahaan yang dilarutkan. Kita menentukan ekuitas induk dalam laba anak perusahaan yang dilarutkan dengan mengalihkan saham anak perusahaan yang dimiliki oleh induk dengan EPS anak perusahaan yang dilarutkan. Penggantian ini tuh mengalokasikan laba anak perusahaan yang direlasikan untuk tujuan EPS kepada pemegang saham biasa anak perusahaan dan sekuritas yang berpotensi dilutif. Nah, bukan hanya kepada pemegang saham biasa oleh anak perusahaan saja. Nah, selanjutnya ada efek dilusian anak perusahaan yang dapat dikonversi menjadi saham induk. Nah, saham biasa induk atau biasa disebut sebagai EPS itu identik dalam kolom 1 dan 2 dalam lampiran 10.3, tetapi meningkat di kolom 3 untuk sekuritas anak perusahaan yang dapat dikonversi menjadi saham biasa induk. Penyesuaian di kolom 3 ini diperlukan ketika sekuritas yang berpotensi menghasilkan milik anak perusahaan merupakan sekuritas yang berpotensi menghasilkan milik induk perusahaan dan bukan milik anak perusahaan itu sendiri. Nah, ketika sekuritas yang berpotensi mengencerkan milik anak perusahaan itu dapat dikonversi menjadi saham biasa milik induk perusahaan. Pendapatan yang dapat didistribusikan ke sekuritas ini itu berdasarkan metode jika dikonversi harus ditambahkan kembali dalam menghitung laba yang dilusian milik induk perusahaan. Nah, dengan demikian di kolom 3 dari lampiran 10.3 ini mencakup item-item penyesuaian untuk sekuritas yang berpotensi mengencerkan milik anak perusahaan yang dapat dikonversi menjadi saham biasa milik induk perusahaan. Yang tidak berlaku ketika anak perusahaan tidak memiliki sekuritas yang berpotensi mengencerkan kolom 1 atau ketika sekuritas tersebut dapat dikonversi menjadi saham biasa milik anak perusahaan pada kolom 2. Nah, next saya akan menjelaskan anak perusahaan dengan saham preference yang dapat dikonversi. Nah, kita ambil contoh dari Pop Corporation yang membeli 90% saham biasa Sun Corporation yang beredar dengan hak suara senilai $328.000 pada tanggal 1 Januari 2016. Pada tanggal ini, ekuitas pemegang saham kedua anak perusahaan tersebut itu terdiri dari berikut ini. Saya jelaskan dalam ribuan saja. Nah, saham biasa dengan nilai nominal $5, 200.000 lembar saham diterbitkan dan beredar. Untuk Pop itu $1.000, sedangkan Putra itu 0. Nah, selanjutnya saham biasa dengan nilai nominal $10 dengan 20.000 saham beredar 10%, Pop 0, Putranya itu 200.000. Lalu saham preferen kumulatif dengan nilai nominal $100 dengan 1.000 saham beredar, Pop 0, lalu Putra 100, lalu laba ditahan Pop itu 100, sedangkan laba ditahan Putra itu 120. Jadi total ekuitas pemegang saham untuk Pop itu $1.500, sedangkan Putra itu $420.000. Nah, selama tahun 2016, Sun ini melaporkan pendapatan bersih sebesar $50.000 dan membiayai dividen sebesar $25. Jadi $10.000 itu kepada pemegang saham preferen, sedangkan yang $15.000 ini untuk umum. Nah, pendapatan bersih Pop untuk tahun 2016 adalah $186.000. Nah, dari mana $186.000? Nah, jadi pendapatan dari operasi Pop itu kan $150.000. Lalu pendapatan dari anak itu dimana pendapatan bersihnya $50.000 itu dikurangi dengan pendapatan pilihan yaitu $10.000 lalu dikalikan dengan 90%. Jadi hasilnya $36.000. Nah, jadi yang pendapatan dari operasi Pop itu dijumlahkan dari pendapatan dari anak. Jadi total dari pendapatan bersih itu $186.000. Nah, selanjutnya saham preferen anak perusahaan yang dapat dikonversi menjadi saham biasa anak perusahaan. Nah, kita asumsikan bahwa saham preferen Sun ini dapat dikonversi menjadi 12.000 lembar saham biasa Sun, dan baik Pop maupun Sun itu tidak memiliki sekuritas lain yang berpotensi mengencerkan. Laba bersih Sun yang direalisasikan adalah $40.000, di mana EPS Sun yang terdilusi adalah 1,56
$25. Labanya itu 50.000 dolar, dimana 20.000 lembar saham biasa ditambah pengenceran saham 12.000 dan EPS swap yang diencerkan adalah $0,89. Nah, dihitung sebagai berikut. Nah, pendapatan bersih POP yang setara dengan pendapatan orang biasa itu kan tadi kita hitung $186.000. Lalu penggantian POP dalam pendapatan terrealisasian itu 36.000. Nah, dari mana 36.000? Itu dari 40.000 dikali 90% dengan ekuitas. Nah, lalu POP dalam dilusian SUN itu sebesar 28.125, itu dari 18.000 saham SUN dikalikan dengan EPS dilution SUN sebesar $1,5625. Lalu pendapatan POP yang diencerkan sama dengan A itu totalnya 1.788.125.000. Lalu jumlah saham POP yang beredar itu 200.000. Jadi EPS yang diencerkan POP itu dari pendapatan POP yang diencerkan A itu tadi dibagi jumlah saham yang beredar B. Jadi totalnya $0,89. Nah, potensi pengenceran sebesar $7.875 yang tercermin dalam laba POP yang diencerkan itu berasal dari penggantian ekuitas POP dalam pendapatan terrealisasi SUN dengan ekuitas swap dalam EPS tereduksi SUN. Nah, perhatikan bahwa ekuitas POP dalam pendapatan terrealisasi SUN adalah $36.000 yang sama dengan pendapatan POP dari SUN. Nah, selanjutnya ada saham preferen anak perusahaan yang dapat dikonversi menjadi saham biasa induk. Nah, kita asumsikan bahwa saham preferen SUN dapat dikonversi menjadi 24.000 lembar saham biasa POP dan baik maupun SUN itu tidak memiliki sekuritas lain yang berpotensi mengencerkan. Nah, EPS SUN yang terdilusi itu tidak digunakan dalam perhitungan EPS POP. Nah, adalah $2 per lembar saham, dimana $40.000 laba untuk saham biasa, 20.000 saham biasa, saham beredar. Nah, karena saham preferen itu bukan merupakan sekuritas yang bersifat dilutif dari Sun Corporation, EPS POP yang dilution itu dihitung sebagai berikut. Nah, pendapatan bersih POP yang setara dengan pendapatan orang biasa itu tadi $186.000, lalu ditambah dengan pendapatan pemegang saham preferen yang asumsikan itu dikonversi 90%, yaitu 9.000 orang. Nah, pendapatan POP yang diencerkan sama dengan A itu $195.000. Saham POP yang beredar itu 200.000, lalu ditambahkan dengan saham preference diasumsikan dikonversi itu 24.000. Nah, saham biasa dan setara saham biasa POP sama dengan B itu 224.000, di mana EPS yang diencerkan ke POP itu A bagi B yaitu $0,87. Nah, pendapatan preferen ditambahkan ke laba bersih POP karena kita itu tidak mengalokasikan pendapatan apapun ke pendapatan preferen. Saham diasumsikan itu telah dikonversi. Selanjutnya, anak perusahaan dengan opsi dan obligasi konversi. Nah, kita asumsikan itu PAT Corporation memiliki pendapatan sebesar $1.500.000 dari operasinya sendiri untuk tahun 2016 dan pendapatan sebesar $300.000 dari SVD Corporation, anak perusahaannya yang 80% sahamnya itu dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, pendapatan sebesar $300.000 dari SVD terdiri dari 80% dari laba bersih RCD sebesar $450.000 untuk tahun 2016. Lalu dikurangi 80% dari keuntungan yang belum direalisasi sebesar $50.000 atas tanah yang dibeli dari SCD. Nah, dikurangi amortisasi sebesar $20.000. Dari kelebihan nilai wajar atas nilai buku SCD ini, kelebihan tersebut dibebankan pada paten yang sebelumnya tidak dikenal. Nah, kita asumsikan tarif pajaknya adalah 34%. Surat berharga yang beredar dari kedua perusahaan sepanjang tahun 2016 adalah bantalan saham biasanya itu 1 juta lembar saham, sedangkan saham biasa 400.000 per lembar per saham. Nah, opsi untuk membeli 60.000 lembar saham dengan harga $10 per lembar saham, itu harga pasar rata-rata adalah $15 per lembar saham, dimana obligasi konversi 7% nilai nominalnya itu $1 juta dapat dikonversi menjadi 80.000 lembar saham biasa.
Selanjutnya ada opsi dan obligasi yang dapat dikonversi menjadi saham biasa anak perusahaan. Nah, kita asumsikan opsi tersebut itu dapat dilaksanakan dan obligasi tersebut dapat dikonversi menjadi saham biasa SED. Lampiran 10.4 itu menunjukkan perhitungan untuk EPS SED yang diencerkan. Nah, berdasarkan pendekatan saham treasury untuk opsi dan waran, dampak opsi terhadap EPS bersifat dilutif itu ketika harga pasar rata-rata saham yang berlaku untuk opsi tersebut itu melebihi harga pelaksanaan. Nah, jika pemegang opsi SED telah melaksanakan hak untuk memperoleh 60.000 saham biasa SED pada harga $10 per saham, SED itu akan menerima uang tunai sebesar $600.000. Nah, berdasarkan pendekatan saham treasury, kita itu berasumsi bahwa SED menggunakan uang tunai ini untuk memperoleh kembali 40.000 saham miliknya sendiri, di mana $600.000 ini harga pasar rata-ratanya $15. Nah, asumsi pelaksanaan dan pembelian kembali saham treasury ini meningkatkan saham biasa SED yang beredar untuk perhitungan EPS sebesar 20.000 saham. Nah, obligasi konversi itu juga harus disertakan dalam perhitungan EPS SED yang diencerkan. Nah, berdasarkan metode jika dikonversi, kita itu memasukkan bunga bersih pajak sebesar $46.200. Nah, dalam SED yang diencerkan dan masukkan 80.000 saham yang dapat diterbitkan setelah konversi dalam perhitungan saham biasa SED yang diencerkan, kita menggunakan EPS terdilusi SED sebesar $0.89 dalam perhitungan EPS untuk PAT Corporation. Lampiran 10.5 ini menunjukkan perhitungan untuk EPS PAT yang diencerkan. Nah, dalam perhitungan laba terdilusi PAT kita itu mengganti ekuitas PAT dalam terrealisasi SED, yaitu $320.000 dengan bagian dari PAT dari laba terdilusi SED itu $280.000. Nah, penggantian ini tuh menurunkan laba terdilusi PAT sebesar $46.200 dari obligasi konversi kepada pemegang saham biasa, opsi, dan obligasi konversi SED, bukan hanya kepada pemegang saham biasa SED. Nah, lampiran 10.6 ini di mana opsi dan obligasi yang dapat dikonversi menjadi saham biasa milik induk perusahaan itu menyajikan perhitungan untuk EPS terdilusi PAT dengan asumsi bahwa opsi SED Corporation dapat digunakan untuk membeli 60.000 lembar saham biasa PAT Corporation, di mana 20.000 lembar saham baru bersih dengan metode saham treasury seperti yang dibahas sebelumnya, dan bahwa obligasi SED Corporation itu dapat dikonversi menjadi 80.000 lembar saham biasa PAT Corporation. Nah, berdasarkan asumsi ini, kita itu dapat memerlukan EPS terdilusi SED dalam menentukan EPS terdilusi PAT, karena kita tuh hanya menggunakan perhitungan EPS oleh anak perusahaan untuk perhitungan penggantian ketika sekuritas dilutif anak perusahaan dapat dikonversi menjadi saham anak perusahaan. Nah, sekuritas dilutif anak perusahaan ini dapat dikonversi menjadi saham induk dalam contoh ini. Jadi kita hanya memerlukan perhitungan EPS induk. Oke, yang pertama di sini ada income tax of consolidated entities, yaitu dengan membahas akuntansi pajak penghasilan untuk entitas konsolidasi termasuk pilihan pengajuan SPT konsolidasi, perbedaan dalam pelaporan pajak dan kriteria untuk kelompok afiliasi berdasarkan USIRC bagian 1504 dengan contoh Home Depot menyoroti bagaimana anak perusahaan non-Amerika Serikat dapat dikecualikan dari pengajuan pajak konsolidasi Amerika Serikat dan diimplikasikan pajaknya. Kemudian selanjutnya ada advantage of filing consolidated tax return, yaitu keuntungan mengajukan surat pemberitahuan pajak konsolidasi. Yang pertama ada kerugian satu afiliasi dapat diimbangi dengan penghasilan anggota kelompok lain. Yang kedua itu dividen antar perusahaan itu tidak termasuk penghasilan kena pajak. Kemudian yang ketiga ada keuntungan antar perusahaan ditangguhkan hingga direalisasikan. Dengan kata lain, kerugian yang belum direalisasikan itu juga ditangguhkan. Kemudian ada disadvantage of filing consolidated tax return, yaitu dengan mengajukan SPT konsolidasi memiliki kerugian, entitas kehilangan fleksibilitas itu harus mengikuti tahun pajak induk. Jadi harus konsisten mengajukan SPT konsolidasi setiap tahun meskipun sulit dihentikan, dan korporasi itu yang didekonsolidasi itu tidak dapat digabung kembali selama 5 tahun.
selanjutnya kita membahas tentang income tax allocation, yaitu akuntansi pajak ini bertujuan mencatat pajak tahun ini dan pajak tangguhan masa depan yang diakibatkan dari perbedaan temporer. Nah, perbedaan temporer ini merupakan peristiwa dengan konsekuensi pajak di masa depan. Perbedaan temporer itu bisa dipengaruhi dari jenis SPT, itu SPT terpisah atau SPT konsolidasi. Jadi transaksi antar perusahaan ini perbedaannya temporer saat SPT terpisah tapi bukan saat SPT konsolidasi. Jadi keuntungannya itu ditunda, tidak dicatat saat itu juga. Kemudian dividen dari grup afiliasi bebas pajak, ada dividen dari non afiliasi dikenakan pajak, yaitu dipotong sebesar 80%. Selanjutnya di sini ada temporary difference from undistributed earning of subsidiaries and equity invest, yaitu membahas perbedaan temporer pada laba ditahan anak perusahaan dan investasi ekuitas. Investor itu perlu membayar pajak tangguhan atas laba ditahan. Kemudian ada aturan baru dari GAAP, itu mengharuskan laba ditahan diperlakukan sebagai perbedaan temporer yang berdampak pada pajak, kecuali ada pengecualian dari pajak tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang accounting of distributed and undistributed income. Di sini contohnya POP itu memiliki 30% saham SON dengan pendapatan SON sebesar $1.200.000 dengan dividen $400.000. Jadi POP ini menerima dividen sebesar $120.000, itu dikenakan pajak sebesar $8.160 dan laba ditahan sebesar $240.000 itu tidak dikenakan pajak saat ini. Kemudian unrealized gains and losses from intercompany transaction. Ini menjelaskan akuntansi keuntungan atau kerugian antar perusahaan yang belum direalisasi, terutama pada penjualan inventaris antar induk dan antar perusahaan anak. Keuntungan atau kerugian ini tidak diakui hingga aset tersebut dijual kepada pihak eksternal atau pihak ketiga. Jadi penyesuaian itu dilakukan untuk menghilangkan dampak transaksi internal dari laporan keuangan konsolidasi. Jadi ada separate company tax return with intercompany gain. Contohnya yaitu POP Corporation, sebuah perusahaan induk menghitung pajak penghasilan untuk dirinya sendiri dan anak perusahaannya, Sun Corporation. Jadi POP ini membeli Sun dengan menghasilkan keuntungan dari penjualan peralatan dan memiliki liabilitas pajak tangguhan. Data keuangan komparatif tahun 2016 itu disajikan, dan selain itu dijelaskan bagaimana GAAP mengharuskan POP untuk menghitung pajak atas bagiannya dari laba ditahan SON dengan asumsi tarif pajak penghasilan 34% untuk kedua perusahaan. One line consolidation. POP mencatat investasi di SON pada 2016 dengan beli 75% saham, yaitu sebesar $375.000, dengan menerima dividen sebesar $21.000. Kemudian mengakui pendapatan investasi sebesar $23.600 yang telah disesuaikan untuk laba dan kerugian yang belum direalisasikan. Saldo akhir investasi adalah sebesar $377.600. Income tax expense based on separate returns. Di sini POP memiliki kewajiban pajak tangguhan yang tinggi karena perbedaan antara pendapatan akuntansi dan pendapatan kena pajak. Ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk depresiasi, keuntungan penjualan, dan dividen yang belum dibagikan. Perusahaan itu memperkirakan akan melunasi kewajiban ini di masa depan. Consolidation work paper. Jadi di sini ada ringkasan konsolidasi dari pajak POP Corporation.
dari Exhibit 10.8 itu menunjukkan kertas kerja konsolidasi POP Corporation dan anak perusahaannya termasuk aspek pajak. Total beban pajak konsolidasi itu sebesar $58.453 adalah jumlah beban pajak POP dan anak perusahaan. Keuntungan penjualan peralatan antar perusahaan itu sebesar $20.000 yang dikenakan pajak oleh POP tidak diakui dalam laporan konsolidasi, sehingga menimbulkan perbedaan temporer yang memerlukan alokasi pajak. Di sini ada contoh work paper entry for 2017 untuk POP Corporation dan anak perusahaannya SON. Untuk materi selanjutnya adalah dampak pengembalian SPT pajak terkonsolidasi dan perusahaan terpisah terhadap prosedur konsolidasi. Alokasi pajak menghasilkan penghasilan konsolidasi kepada afiliasi. Anak perusahaan merupakan bagian dari grup yang mengajukan pengembalian. Dari grup yang mengajukan pengembalian pajak konsolidasi diharuskan untuk mengungkapkan beban pajak penghasilan saat ini dan yang ditangguhkan serta saldo terkait pajak yang harus dibayarkan kepada atau dari afiliasi dalam laporan keuangan terpisah. Nah, meskipun GAAP tidak menyediakan metode tunggal untuk mengalokasikan pendapatan konsolidasi beban pajak di antara afiliasi, perusahaan harus mengungkapkan metode yang digunakan. 4 metode yang sangat digunakan dalam alokasi pajak penghasilan konsolidasi kepada afiliasi adalah: yang pertama, metode pengembalian terpisah, mana setiap anak perusahaan menghitung pajak penghasilan seolah-olah mengajukan pengembalian terpisah. Yang kedua, ada metode kesepakatan, beban pajak dialokasikan kepada kesepakatan antara induk perusahaan dan juga anak perusahaan. Yang ketiga, ada metode dengan atau tanpa, penyisihan pajak penghasilan dihitung untuk kelompok dengan dan tanpa pendapatan sebelum pajak dari anak perusahaan. Beban pajak penghasilan anak perusahaan adalah selisihnya. Yang keempat adalah metode alokasi persentase. Beban pajak penghasilan konsolidasi dialokasikan ke anak perusahaan berdasarkan laba sebelum pajaknya sebagai persentase dari laba sebelum pajak konsolidasi. Ilustrasi berikut ini adalah contohnya untuk PAL Corporation dan juga anak perusahaannya yang 90% sahamnya dimiliki oleh SAL Corporation, membandingkan prosedur konsolidasi yang digunakan saat mengajukan pengembalian pajak konsolidasi dengan prosedur konsolidasi yang diperlukan saat mengajukan pengembalian pajak perusahaan secara terpisah. Efek konsolidasi laba terperusahaan dari penjualan inventaris hulu dan hilir juga diilustrasikan sebagai berikut. Nah, pada tanggal 1 Januari 2016, PAL mengakuisisi 90% saham berhak suara yang beredar di SAL seharga $432.000. Saat SAL memiliki modal saham sebesar $300.000 dan laba ditahan sebesar $100.000, harga pembelian sebesar $432.000 menjelaskan bahwa total nilai wajar SAL adalah $480.000 dari $432.000 dibagi 90%. Nilai buku SAL adalah $400.000 yang menjelaskan niat baik setelah goodwill tidak diamortasi baik untuk tujuan pelaporan keuangan maupun pajak. Informasi tambahannya yaitu yang pertama ada tarif pajak penghasilan tetap sebesar 34% berlaku untuk semua tahun. Yang kedua, PAL dan juga SAL merupakan kelompok afiliasi yang berhak atas pengecualian dividen 100%, dan yang ketiga, SAL membayar dividen sebesar $20.000 selama 2016, dan juga yang terakhir ada penjualan per perusahaan adalah $40.000 di mana $10.000 merupakan laba yang belum direalisasi akhir tahun 2016. Dan yang kelima, pendapatan operasional disebut pajak untuk dua afiliasi adalah yang sebagai berikut yang ditampilkan dalam gambar di bawah ini. Atau 4 kasus nih. Keempat kasus tersebut membahas perlakuan pajak atas transaksi antar entitas dalam grup perusahaan dengan perbedaan apakah laporan pajak dibuat secara konsolidasi atau terpisah. Setelah arah transaksi yaitu ada downstream dari arah induk ke anak atau upstream dari anak ke induk. Pada case yang pertama ada consolidated tax return with downstream sales, dimana karena laporan pajak dibuat secara konsolidasi, transaksi penjualan dari induk ke anak dianggap internal, sehingga laba belum direalisasi secara eksternal dan ditangguhkan pengenaan pajak hingga barang dijual ke pihak ketiga. Pada case kedua, separate tax returns with downstream sales, karena laporan pajak dibuat terpisah, IDO mencatat laba atas penjualan ke anak dan juga langsung dikenakan pajak meskipun belum ada realisasi eksternal yang dapat menimbulkan pajak berganda dan juga inefisiensi. Pada case ketiga, consolidated tax return with upstream sales, anak menjual ke induk dan karena laporan dikonsolidasikan, laba anak atas transaksi ini juga ditangguhkan sampai realisasi eksternal terjadi, sehingga menghindari pajak atas laba yang belum direalisasi. Yang keempat ada case
separate tax returns with upstream sales, anak mencatat laba atas penjualan ke induk dan langsung membayar pajak atasnya meskipun barang belum dijual ke pihak ketiga, sehingga menyebabkan pengenaan pajak di atas laba yang belum benar-benar direalisasikan secara ekonomi. Dengan demikian, perbedaan utama dari keempat kasus ini terletak pada waktu pengakuan dan pengenaan pajak atas transaksi antar entitas dalam grup, yang sangat dipengaruhi oleh apakah entitas membuat laporan. Oke, lanjut ke materi business combination. Yang pertama itu ada merger atau konsolidasi. Nah, di sini terjadi penggabungan ketika satu perusahaan mengakuisisi perusahaan lain, terutama untuk saham perusahaan yang mengakuisisi, tetapi beberapa pertimbangan lain mungkin diberikan dan perusahaan yang diakuisisi ini akan dibubarkan. Jadi sebagai contoh A plus B sama dengan A. Nah, aset dan kewajibannya itu diambil alih oleh perusahaan yang mengakuisisi perusahaan yang A-nya itu. Nah, kedua ada memperoleh saham perusahaan lain. Jika suatu perusahaan menukar sebagian saham berhak suara dan tidak ada imbalan lain yang diberikan dengan saham perusahaan lain, perusahaan tersebut mengendalikan perusahaan kedua segera setelah pertukaran. Nah, transaksi tersebut merupakan reorganisasi. Bisnis kombinasi yang terakhir adalah mengakuisisi aset perusahaan lain. Nah, jika suatu perusahaan menukar sebagian saham berhak suaranya dan biasanya tidak ada yang lain dengan sebagian besar aset perusahaan lain, transaksi tersebut merupakan reorganisasi. Pengambil alihan kewajiban ini tidak mendiskualifikasikan transaksi ini sebagai reorganisasi bebas pajak.